yang seputar ilmu yang kita tekankan bahwasanya ilmu itu mutasalsil. Ini juga antum harus ketahui. Ilmu itu berkelanjutan dari satu bab ke bab yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Itu yang mencetak orang yang belajar menjadi penuntut ilmu yang kuat. Karena ketika dia belajar, dia dibutuhkan kesabaran, ketekunan, pemahaman, ya, dan seterusnya. Cuman di situ banyak faedah yang akan dia dapatkan. Kalau dia sabar, maka dia akan menemukan dirinya lebih bermanfaat dibandingkan orang-orang yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, juga termasuk kesalahan di dalam menuntut ilmu syar'i, seseorang selalu membahas kajian-kajian tematik dan meninggalkan kajian-kajian yang sifatnya berkelanjutan satu dengan yang lain. Kajian tematik ya ikhwah, itu kajian yang boleh dibahas untuk kembali menumbuhkan motivasi dan juga menghilangkan kejenuhan. Cuman kalau setiap kajian dia ingin tematik, ya, dari tema ini kemudian ke tema yang lain, kemudian ke tema yang lain, dan dia tidak dikenal dengan kajian yang berkelanjutan satu dengan yang lain, ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, seseorang akan jenuh dengan kajian yang membahas kitab atau membahas berkelanjutan. Kemudian yang kedua, membuat orang tersebut lemah. Makanya banyak ikhwah yang dia ngaji bertahun-tahun tapi kayak seperti kosong, gak punya ilmu. Dia tidak tahu tentang sholat, tentang wudhu, dia tidak tahu tentang air macam-macamnya, dia tidak tahu tentang tauhid, tentang syirik. Maka dia ngaji bertahun-tahun tapi masih awam terhadap bab ini. Ya, maka dengan mengaji terus-menerus itu akan dibantu oleh Allah, dikasih taufik, ya, dikasih pemahaman. Ya, karena metode menuntut ilmu itu diwariskan dari kaum salaf kepada kaum khalaf. Maka tidak terputus metode ilmu dari zaman dahulu sampai sekarang. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian mendengar, artinya duduk di majelis mendengar ilmu, kemudian ada orang yang akan mendengar dari kalian dan ada orang yang mendengar dari dia, artinya terus turun temurun ilmu. Seperti itu, ya, seperti hal tadi. Nah, maka seseorang harus kembali kepada manhajus salaf di dalam tariqah, metode menuntut ilmu syar'i. Karena kita menisbatkan dakwah kita kepada dakwah salafiyah, sedangkan dakwah salafiyah dia memiliki tata cara dan undang-undang sendiri. Kata Imam Malik rahimahullah, la yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan benar perkara akhir umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh awal dari umat ini. Maka dari prinsipnya, metode belajarnya, dakwanya, dia harus mengikuti apa yang dibawa oleh manhajus salaf sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Dan termasuk perkara yang salah juga yang ingin saya tekankan dalam usul dakwah salafiyah ini yang berkaitan dengan menuntut ilmu syar'i, tersibukkan dengan membicarakan si fulan dan si alam. Ini juga keluar dari manhajus salaf. Ya. Tidak benar kajian-kajian yang membahas ilmu dibahas dengan tahdzir, mencela si fulan, mencela si alan, menjelaskan tentang celaan fulan, menjelaskan tentang kesalahan si fulan, padahal yang dicela sama-sama menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Ar-rad ya ikhwah, bantahan itu termasuk dari ilmu. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki satu kitab judulnya Ar-Rudud, bantahan. Di situ dia jelaskan tentang metode bantahan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling terbaik.
Allah Ta'ala juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling terbaik. Cuman ar-rad, bantahan yang pertama, tidak semua orang dapat membantah. Kemudian yang kedua, bantah-membantah itu ada maslahat dan mafsadat. Kemudian yang ketiga, bantahan itu benang tipis antara seseorang ingin menjatuhkan si fulan karena Allah Azza wa Jal, atau karena ada emosi dan kepentingan pribadi, akhirnya dia jatuhkan orang cuma dibungkus dengan tahdzir atau kajian. Pada hakikatnya dia ingin menjatuhkan si fulan. Ya. Makanya dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min yansah wa yastur, wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Orang mukmin dia menasehati kemudian menutupi. Sedangkan orang jahat, fajir, dia menyebarkan aib dan menjatuhkan harga diri orang. Ya. Nah, makanya ini ada perbedaan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah memiliki satu kitab judulnya Al-Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan tahyir, ingin menjatuhkan dan menjelekkan orang. Dan bukan termasuk dari dakwah menyinggung kesalahan orang di atas mimbar dan kajian. Apalagi orang itu terkenal ada salah kebaikan. Yang benar itu menasehati atau mentahdzir? Menasehati, ya, bukan mentahdzir. Nah, ini juga banyak fenomena yang menisbatkan dakwah kepada dakwah salafiyah, cuma di dalamnya pembahasan tentang si fulan dan si alan. Maka orang keluar dari kajian memiliki hati yang sangat keras, ya, kaku, tidak bergaul, kemudian menjatuhkan harga diri seseorang dan menimbulkan ta'assub, fanatik, hanya mendengarkan kepada ustadz fulan kemudian meninggalkan ustadz yang lain tanpa tabayyun, tanpa ingin meminta penjelasan.